Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 67, Terbawa Perasaan. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di ruang kerja, Davin kembali ke kamarnya. Dilihatnya Hana saat ini sudah tertidur dan mencoretan skripsi yang ada di tangan istrinya secara berhati-hati dan meletakkan ke atas nakas. Davin juga mengambil laptop yang masih dalam kondisi menyala dari atas pangkuan istrinya. Ia tahu bahwa Hana tertidur dan belum menyimpan datanya. Dibacanya sekilas tentang isi skripsi yang dibuat istrinya dengan tersenyum. Sayang, abang gak ngerti tentang ekonomi. Kalau seandainya ngerti, pasti akan dibantu kerjakan, usapnya kepala Hana. Disimpannya folder skripsi istrinya terlebih dahulu, dan kemudian memadamkan benda petak yang berlipat tersebut dan meletakkan ke atas nakas. Ia duduk di tepi tempat tidur dan tersenyum menatap wajah cantik istrinya. Saat ini sudah tertidur lelap. Diciumnya kening Hana dan kemudian bibir dengan lembut tanpa membangunkan istrinya. Pria itu kemudian pergi ke kamar mandi untuk mencuci wajah dan juga menyikat gigi. Ia kembali dari kamar mandi, dinyalakannya lampu tidur yang ada di atas nakas. Davin kemudian memadamkan lampu yang masih menyala dengan terang tersebut. Ia kemudian naik ke atas tempat tidur dengan sangat berhati-hati. Ditatapnya wajah istrinya sambil merapikan rambut Hana. Begitu sulit untuknya memberitahukan tentang ini kepada istrinya, mengingat kondisi Hana yang belum sehat secara mental. Davin selalu melakukan komunikasi dengan psikolog yang saat ini dipakainya untuk mengatasi trauma istrinya. Hingga sampai saat ini, psikolog itu masih memintanya untuk jangan beritahukan tentang kondisi Hana yang sebenarnya, mengingat kondisi mentalnya yang belum stabil. Saat ini yang harus dilakukannya atau istrinya untuk menyembuhkan rasa trauma yang dibuatnya. Ia sungguh tidak menyangka bahwa apa yang dilakukannya akan berdampak seperti ini. Dari luar, Hana memang terlihat sangat baik, namun istrinya itu mengalami rasa ketakutan, rasa tidak percaya, rasa curiga, dan begitu banyak lagi hal negatif yang memenuhi memorinya. Setiap kali melihat wajah Hana, buat dirinya begitu sangat menyesal. Ia mengusap wajahnya ketika menyangka bila Hana mengetahui hal ini. Abang yakin, Ade pasti bisa menerimanya. Davin mencoba lembut kening Hana dan kemudian tidur sambil meluk tubuh istrinya. Matanya sedikit terbuka ketika mendengar suara istri yang terbangun di tengah malam. Adek, ada apa? Davin mencoba untuk meluk istrinya dan kembali mengajak tidur. Abang, Hana ketiduran. Folder skripsi belum disimpan. Pasti hilang semua yang tadi sudah Hana revisi. Hana menangis histeris ketika menyadari kesalahan yang dilakukannya. Bagaimana mungkin ia lupa di folder skripsinya dan malah tertidur? Ini bimbingan terakhir Hana, kata dosen pembimbing. Besok sudah dapat tanda tangan ACC. Sudah abang simpan. Davin mengusap kepala istrinya. Mata Hana terbuka lebar ketika mendengar ucapan suaminya. Abang gak bohong. Hana dengan cepat duduk dan mengambil laptop di atas nakas. Davin menggelengkan kepalanya. Enggak sayang, coba dicek. Jawabnya dengan mata yang terasa sulit untuk dibuka. Hana menghidupkan tombol power di laptopnya. Ia kemudian meriksa folder skripsinya dan senyum mengembang di bibirnya ketika melihat ternyata folder skripsi yang dibuatnya sudah disimpan suaminya. Abang, terima kasih. Hana tersenyum lebar. Rasanya pun sangat lega ketika mengetahui folder skripsi sudah tersimpan. Iya sayang, mana ciumnya? Davin memajukan bibirnya. Tunggu sebentar, Hana matiin dulu laptopnya, ucapnya yang tersenyum. Davin kembali menjamkan matanya sambil kecupan dari istrinya. Mata yang tadi terpejam kini kembali terbuka ketika merasakan sentuhan lembut bibir Hana yang menempel dengan bibirnya. Hana tersenyum setelah mencium bibir suaminya.
Davin dengan sengaja meluk istrinya tanpa mau melepaskannya. Meskipun matanya sangat mengantuk, namun ia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Tadi malam tidurnya kecepatan, Davin mengingatkan. Hana ngantuk sekali, Hana tersenyum. Walaupun sudah lewat jamnya, tapi nggak apa-apa. Sekarang, Davin minta agar Hana menciumnya. Tadi malam kurang 10 ya, Hana mengingat berapa hutang cium yang dimilikinya. Iya, jawab Davin. Hana mencium bibir suaminya sambil menghitung hingga sampai 10 kali. I love you, ucapnya dengan tersenyum lebar. I love you too sayang, dibalas kecupan yang diberikan istrinya hingga 10 kali. Hana diam ketika melihat sikap suaminya yang seperti ini. Bila dia bersikap seperti ini, bagaimana caranya untuk aku tidak cinta dan tidak terbuat dengan perasaan? Batin Hana. Sudah, ayo kita tidur lagi. Davin berusaha mengajak istrinya untuk kembali tidur bersama dengannya. Hana sudah nggak ngantuk. Hana menolak ajakan suaminya. Abang ngantuk deh, ayo peluk, kita tidur lagi. Hana menggelengkan kepalanya. Abang, Hana mau turun ke bawah. Ngapain? Tanya Davin. Hana udah nggak mau tidur. Davin menang jam di dinding kamarnya. Ini masih jam 2 sayang, ngapain kita ke bawah? Iya, Hana tahu, tapi Hana udah nggak mau tidur. Jadi, kalau nggak mau tidur, mau ngapain? Davin memandang istrinya. Hana mau makan mie goreng. Ini karena kebiasaan di rumah sakit. Tiap tengah malam bangun makan. Jadinya sekarang juga pengen makan. Hana beralasan. Sudah tidur sini, gua minta pelayan masak. Kita tunggu aja di kamar. Davin menutup mulutnya yang sedang menguap. Enggak mau, Hana masak sendiri. Davin diam ketika mendengar ucapan istrinya. Abang tidur aja, nggak apa-apa. Hana akan turun sendiri ke bawah. Nanti setelah makan mie goreng, Hana langsung ke kamar. Hana tersenyum. Davin menggelengkan kepalanya. Ya sudah kalau gitu. Ayo abang temani, tapi nanti lebihkan ya masaknya, pintanya. Dengan cepat Hana menganggukkan kepalanya ketika mendengar permintaan suaminya. Sejujurnya, ia juga takut bila sendiri dapur. Menghadap dapur di rumahnya begitu sangat besar. Ditemani oleh suaminya seperti ini, membuat dirinya tidak takut lagi. Davin merosot duduk kemudian turun dari tempat tidur. Meskipun matanya sangat mengantuk, namun tidak ingin bila istrinya dapur sendirian. Ingin menyuruh pelayan masak, akan tapi istrinya menolak. Pada akhirnya, ia harus ikut ke dapur menemani Hana. Hana keluar dari kamar sambil memegang tangan suaminya. Kalau abang ngantuk, tidur aja, nggak apa. Hana tidak apa di dapur sendiri. Hana berkata dengan gaya beraninya. Kasihan juga ketika melihat suaminya yang sangat mengantuk, namun harus ikut ke dapur menemaninya memasak seperti ini. Nggak apa, sudah nggak ngantuk kok lagi. Davin tersenyum dan berjalan menuju dapur bersama dengan istrinya. Abang, duduk aja di sini. Hana mau masak. Hana merintahkan suaminya agar suaminya duduk di kursi makan yang ada di dapur. Iya, jawab Davin yang menuruti permintaan istrinya. Berduduk dengan mata yang terpejam karena sangat mengantuk. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.